Salam saudara kasih dalam Tuhan. Senang sekali bisa menyapa Anda semua. Kiranya damai sejahtera Kristus menyertai dimanapun Anda berada. Bagi yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, saya ucapkan selamat datang di channel Hikmat Guru Agung bersama saya, Yusuf Rona. Keluarga Pak Andi sedang mengadakan pesta ulang tahun pernikahan yang ke-50. Untuk memeriahkan acara, Pak Andi dan istrinya mengundang keluarga serta kerabat dekat menghadiri jamuan makan malam. Hans, salah satu sahabat kecilnya, juga turut hadir di pesta itu. Di tengah acara, mesin diesel yang mereka gunakan sebagai pembangkit listrik tiba-tiba mati. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mesin diesel mati. Pak Andi dan para tamu undangan kemudian sibuk melakukan sesuatu. Intinya bagaimana caranya agar mesin diesel hidup dan lampu bisa menyala kembali. Di tengah kepanikan itu, dengan sigap Hans berjalan ke arah mesin diesel, menyentuh serta mengotak-ngatiknya. Hanya dalam hitungan detik, mesin diesel itu akhirnya berhasil hidup kembali. "Wah, betapa bersyukurnya aku mengundangmu, Hans," ucap Pak Andi. Mereka kemudian melanjutkan acara pesta pernikahan sampai selesai. Saudara kasih dalam Tuhan, layaknya Pak Andi, kita pasti pernah mengalami keadaan genting dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin tidak selalu berhubungan dengan pesta pernikahan, mungkin bisa melalui pengalaman lain. Segala sesuatu sudah kita siapkan sedemikian rupa, berharap semua akan berjalan dengan baik. Seiring berjalannya waktu, ternyata kita mengalami peristiwa atau kejadian yang tidak kita harapkan. Tiba-tiba orang yang kita kasihi jatuh sakit dan membutuhkan biaya pengobatan yang besar. Sementara usaha yang kita geluti sepi, omset bisnis pun menurun. Di tengah realita hidup seperti itu, rasa takut, panik, dan khawatir akhirnya muncul. Kita berusaha mencari pertolongan sana-sini, tapi tetap saja tidak membuahkan hasil. Di Alkitab ada cerita tentang sepasang keluarga dari Kana di Galilea sedang merayakan pesta pernikahan anaknya. Untuk memeriahkan acara, mereka mengundang keluarga, tetangga, serta para kerabat, termasuk Maria, Tuhan Yesus dan murid-muridnya juga turut hadir dalam pesta pernikahan itu. Nah, di tengah acara, ternyata persediaan anggur yang mereka suguhkan untuk para tamu habis. Ya, seperti yang kita tahu, dalam tradisi orang Yahudi, anggur merupakan lambang sukacita dan menjadi unsur penting yang harus ada dalam sebuah pesta. Kehabisan anggur saat pesta sedang berlangsung tentu sangat memalukan. Kita tidak tahu seberapa genting situasi saat itu, karena memang kita tidak mengalaminya. Panik, bingung, ya sudah pasti tak terelakkan. Keluarga mempelai, khususnya yang bertugas di bagian dapur, mereka sibuk memikirkan bagaimana cara mendapatkan anggur, sementara pesta pernikahan sedang berlangsung. Walaupun mereka memiliki persediaan uang, tapi untuk membeli anggur dalam jumlah banyak, di waktu yang mepet seperti itu tidaklah mungkin. Syukurlah Maria yang saat itu turut hadir dalam pesta pernikahan, ternyata melihat peristiwa itu. Maria kemudian bergegas menemui Yesus yang juga hadir di situ dan memintanya melakukan sesuatu. Maria sepenuhnya percaya bahwa Yesus pasti dapat melakukan sesuatu. Dia bahkan memberitahu para pelayan yang bertugas agar mengikuti apapun yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Mari perhatikan firman Tuhan berkata, "Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, 'Mereka kehabisan anggur.' Kata Yesus kepadanya, 'Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba.' Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, 'Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu.' Dan benar saja, apa yang terjadi kemudian kita semua tahu. Yesus menjawab permohonan Maria. Perhatikan firman Tuhan selanjutnya berkata,
Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Ya, bagi yang belum tahu, dalam budaya orang Yahudi, istilah buyung biasa dipakai sebagai pengganti takaran liter. Jadi, 2-3 buyung itu sama dengan 17-26 galon, atau setara 100 liter lebih. Mari perhatikan ayat selanjutnya. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik, akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Yesus mengubah air menjadi anggur. Bahkan kualitas anggur yang diberikan oleh Yesus melampaui anggur yang ada di daerah itu, dan tentu saja tidak memabukkan. Luar biasa, Yesus mengubah air menjadi anggur. Itulah mujizat yang pertama. Dalam kondisi yang sulit, Yesus hadir menyelesaikan masalah. Yesus hadir menyediakan anggur yang terbaik dan melimpah dengan cara yang tidak terduga. Saudara terkasih dalam Tuhan, bayangkan apa yang terjadi jika Kristus hadir di tengah-tengah kita. Saat kita sedang diterpa masalah, tidak tahu harus meminta pertolongan siapa, ingatlah bahwa Tuhan yang pernah mengubah air menjadi anggur, Tuhan yang sama dapat menolong saudara dan saya. Namun untuk dapat mengalaminya, pertama-tama kita perlu belajar dari teladan Maria. Maria datang kepada Yesus dan memintanya melakukan sesuatu. Hal yang kedua, Maria sepenuhnya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang dapat mengendalikan segalanya. Maria percaya menolong keluarga yang kekurangan anggur adalah hal yang mudah bagi Yesus. Maria percaya bahwa di tangan Yesus hal yang kurang baik pasti akan menjadi baik-baik saja. Pertanyaannya, dari mana keyakinan Maria itu muncul? Jawabannya sudah pasti, karena Maria hidup bergaul karib dengan Yesus. Saudara terkasih dalam Tuhan, bukankah kita mendambakan lawatan Tuhan terjadi dalam hidup kita? Bukankah kita merindukan Tuhan menjawab pergumulan kita? Bukankah kita ingin agar Tuhan bersedia melakukan hal yang lebih dan lebih dalam keluarga dan rumah tangga kita? Marilah kita belajar dari teladan iman Maria. Dengan rendah hati, dia datang kepada Yesus. Dia tidak datang kepada yang lain. Dia datang menemui Yesus dan memohon agar Yesus berkenan melakukan sesuatu. Bagaimana mungkin Tuhan dapat melakukan sesuatu jika beribadah saja kita mesti menunggu gereja buka? Bagaimana mungkin kita bisa merasakan kehadiran Tuhan jika membaca Alkitab dan berdoa saja kita enggan melakukannya? Bagaimana mungkin kita bisa mengalami lawatan Tuhan jika hati kita masih dipenuhi amarah, dendam, kebohongan, dan keangkuhan? Saudara terkasih dalam Tuhan, marilah dalam kesempatan yang baik ini, kita kembali mengoreksi hati kita. Sudahkah kita datang kepada Yesus dengan sepenuh hati? Maukah kita belajar seperti Maria dengan rendah hati, mau mengakui bahwa hanya Yesuslah satu-satunya sumber pertolongan kita? Bersediakah kita melakukan perintah Yesus seperti para pelayan yang bersedia mengisi tempayan dengan air? Bayangkan betapa bersukacitanya para pelayan itu menyaksikan tempayan yang mereka isi dengan air dalam sekejap berubah menjadi anggur. Bayangkan betapa gembiranya pemimpin pesta itu saat mengecap air yang telah menjadi anggur yang dia sendiri tidak tahu dari mana datangnya. Saking girangnya, dia sampai memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya,
Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Saudara terkasih dalam Tuhan, doa saya biarlah kiranya iman kita selalu berpusat kepada Kristus. Bukan semata-mata karena mujizat, tapi memang muncul dari kesadaran kita untuk percaya. Saya yakin orang yang sungguh-sungguh percaya serta mau memusatkan hatinya kepada Kristus, hidup senang maupun susah bukanlah masalah. Karena dia tahu, hidup di dunia bukanlah segalanya. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati, menguatkan, serta meneguhkan kita. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.